Ya mungkin oknum Habib lah ya, oknum Habib ataupun kiai banyak yang membeli mobil mewah tapi hasil dari antara lain jualan air doa. Biasanya kan dibilang aura kamu tertutup, kamu harus minum air doa. Bahwa sebenarnya ulama itu tidak pernah kita ketahui. Jadi kita tidak tahu siapa yang ulama sesungguhnya tuh. Itu doktrin Islam. Dalam Al-Quran yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang takut pada Tuhan. Artinya itu benar-benar gaib. Satu-satunya cara adalah kita menggunakan definisi yang lain, yaitu yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang berilmu, orang yang menguasai ilmu tertentu misalkan. Nah, orang yang menguasai ilmu tertentu itu bukan berarti juga dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, kalau misalkan mau butuh tambahan doa, ya kita bagi-bagi pada fakir miskin, karena orang fakir miskin itu mendapatkan ijabah yang lebih baik gitu misalkan, atau kepada ulama. Nah, ciri dari ulama itu adalah orang yang nggak minta sama kita gitu. Kalau yang minta sama kita ya udah fix bukan ulama gitu. Orang yang dijamin masuk surga, nggak ada orang yang tahu bahwa dia dijamin masuk surga. Orang ke masjidnya aja kadang datang, kadang enggak gitu, apa gitu. Setelah diselidik sama para sahabat, ternyata dia dijamin masuk surga adalah karena dia nggak kepo sama urusan orang lain. Ada pertanyaan nih, Guru Gembul. Habib itu kan banyak, ya mungkin oknum Habib lah ya, oknum Habib ataupun kiai banyak yang membeli mobil mewah tapi hasil dari antara lain jualan air doa. Biasanya kan dibilang aura kamu tertutup, kamu harus minum air doa. Atau rezeki kamu tertutup gitu. Iya. Ya itu gimana tuh? Kita sebenarnya gini, kita orang awam tuh kadang-kala kalau dibilangin dia ngomong, apalagi kiai atau habib gitu ya, yang kita percayai ataupun pemuka agama lain kalau agamanya berbeda, ketika dibilang aura kamu tertutup, kamu harus melakukan pembersihan, kamu harus mandi, kamu harus minum, itu kan kita automatically, oh dia orang yang kita hormati, ya percaya aja gitu. Iya, ada satu hal yang tidak populer, tapi ini adalah bagian dari doktrin utama Islam. Ya. Bahwa sebenarnya ulama itu tidak pernah kita ketahui. Jadi kita tidak tahu siapa yang ulama sesungguhnya tuh. Itu doktrin Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang takut pada Tuhan. Ya, masalahnya siapa di antara kita yang memiliki metodologi untuk mengetahui rasa takut seseorang pada Tuhan? Coba gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa ibu ini takut pada Tuhan? Oh, karena saya melakukan banyak ibadah misalnya, ya bisa aja dia takut neraka bukan takut Tuhan. Kan kita nggak bisa mengukur itu. Nah, tetapi sayangnya memang di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang takut pada Tuhan. Artinya itu benar-benar gaib. Satu-satunya cara adalah kita menggunakan definisi yang lain, yaitu yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang berilmu, orang yang menguasai ilmu tertentu misalkan. Nah, orang yang menguasai ilmu tertentu itu bukan berarti juga dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kan disebutkan juga bahwa bisa aja ada orang yang banyak ilmunya tapi malah menjauhkan diri pada Tuhan. Dengan ilmunya malah menjauh dari jadi Tuhan. Jadi sebenarnya doktrin Islam yang sangat sederhana ini adalah prinsip dari egalitarian, di mana kita bisa aja sih, kita kalau misalkan ya, kalau misalkan mau langsung pada Tuhan, langsung aja, nggak usah ada perantaraan siapapun. Jadi kalau misalkan kita pendosa, kemudian berdoa pada Tuhan, ya silahkan langsung berdoa pada Tuhan, nggak usah minta bantuan sama ulama begini dan begitu. Ya tapi itu ditekankan, ya kamu harus nanti dekat sama ini, nanti kan kalau dia kan dekat sama Tuhan, jadi nanti doa kamu bisa tercapai, terkabul. Itu kan doktrin-doktrin dari mereka agar mereka dapat sedekah. Oh, kembali lagi ya, karena kita punya sifat dasar inferior, sehingga ditekan gitu mudah. Bahkan banyak di antara kita yang jangan baca Quran tanpa bimbingan dari guru anu, itu kan ditekankan.
Jadi, oh hati-hati jangan ngaji sama itu. Lah emang kenapa? Ya ngajinya sama kita aja. Kan begitu. Iya benar juga. Ya makanya banyak di antara mereka yang coba hati-hati, itu kata-kata kamu akan dipertanggungjawabkan. Ya itunya benar. Tapi kan ujungnya adalah itu kan sesat, itu apa? Jadi ikutnya sama kami aja. Kan begitu. Ya, jadi Iya. ya itu yang tadi itu menekankan nggak perlu ke subagen, langsung ke sumbernya aja. ya iya, ya itu yang doktrin awal Islam itu kan seperti itu. Jadi kalau misalkan mau berdoa, ya gak usah curhat dulu sama pendetanya, misalkan ya gak usah, langsung aja. Nggak bisa langsung. Bisa langsung kan? Kadang kan orang khawatir juga kayaknya butuh tambahan doa gitu dari. Iya itu ditakut-takutin itu biar kesana gitu. Ya kalau misalkan mau butuh tambahan doa, ya kita bagi-bagi pada fakir miskin, karena orang fakir miskin itu mendapatkan ijabah yang lebih baik gitu misalkan, atau kepada ulama. Nah ciri dari ulama itu adalah orang yang nggak minta sama kita gitu. Kalau yang minta sama kita ya udah fix bukan ulama gitu. Oh, tapi kalau nggak minta tapi memberikan signal-signal, lu gratis aja ogah gue. ya nggak usah kan. Jadi gini, orang yang mendapat pencerahan adalah orang yang tidak mendefinisikannya. Nah, karena itu adalah spiritualisme gitu. Spiritualisme itu kan artinya tidak terdefinisikan. Yang terdefinisikan itu artinya terukur. Yang terukur itu adalah masalah fisikly gitu. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang dekat dengan Tuhan secara spiritual, maka tidak ada takaran dan tidak ada ukuran. Itu gaib sepenuhnya. Jadi misalkan, makanya sering disebut, apakah wali itu ada? Iya, ada. Cirinya apa? Yang orang-orang tidak tahu bahwa dirinya wali gitu. I see. Ini sesederhana itu. Karena itu gaib gitu. Nah, sekarang kan sedikit-sedikit itu wali. Karena apa? Karena karomah. Apa karomahnya? Air kencingnya wangi. Itu diabetes. Wow, ya benar juga manis ya. Ya tapi kan sering itu dinarasikan ada orang ODGJ, saya mohon maaf ya, yang perilakunya ODGJ tapi disujudi gitu, kakinya dicium, tangannya dicium, karena apa? Ini wali gitu. Iya, bekas makanannya dimakan. Karena ini wali katanya. Makanya perilakunya aneh karena dia wali. Bukan, itu bukan yang seperti itu. Ya bisa aja wali itu adalah orang yang tetangga kita gitu, yang kan ada di zaman Nabi juga orang yang dijamin masuk surga. Nggak ada orang yang tahu bahwa dia dijamin masuk surga. Orang ke masjidnya aja kadang datang, kadang enggak gitu, apa gitu. Setelah diselidik sama para sahabat, ternyata dia dijamin masuk surga adalah karena dia nggak kepo sama urusan orang lain. Dia nggak iri, nggak dengki, nggak mikirin urusan orang lain. Yang penting setiap ada apa, dia tidak mendendam, dia tidak iri, tidak sakit hati, tidak dengki, tidak marah. Udah santuy, sesantuy itu. Jadi dia ibadah untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Kalau bisa dia berderma untuk orang lain, tapi dia tidak memperhatikan pikiran urusan-urusan orang lain untuk dirinya sendiri. Itu ternyata yang oleh Nabi dijamin masuk surga. Saking orang itu tidak dikenalnya, sampai namanya pun sampai sekarang kita nggak tahu. Tapi riwayat itu ada. Bahwa ada pemuda yang gitu. Itu dicek sama 3 hari itu sama sahabat Nabi, sama siapa ya? Saya lupa sama, ya itulah saya lupa. Lupa antara Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar. Nah, Guru Gembul, kan kita sebenarnya manusia itu pada dasarnya kita merasa masih kurang berilmu, sehingga pasti butuh bimbingan. Nah, itu kita mau milih pendeta atau milih ulama, itu seperti apa yang bisa kita dengarkan gitu. Kalau ini ternyata fenomenanya kebanyakan lebih ke menekan kita menjadi lebih inferior lagi. Tapi ada yang unik nih soal istilah itu ya. Ya. Kan tadi kita sebut bahwa ulama itu sebenarnya tidak kita ketahui. Betul. Nah sekarang ada pertanyaan baru. Pendeta itu pemuka agama apa? Pendeta itu Kristen. Terus kalau Katolik itu sebutannya apa ya? Dipanggilnya Romo, tapi dia bukan pendeta ya. Pendeta. Pendeta itu pemuka agama Hindu. Pandita. Iya kan, pandita itu diambil dari kata Vedanta. Vedanta itu pengkaji Vedanta. Oh. Jadi Bali jadi pedanda gitu kan. Oh. Iya, itu kan artinya pengkaji Veda. Tapi kenapa jadi masuk ke dunia Kristen? Kenapa jadi disebut sebagai pendeta itu jadi Kristen? Karena istilah pendeta itu pokoknya diartikan sebagai pemuka agama. Ya, diartikan sesederhana itu. Nah, maksudnya
istilah ini bisa berubah lintas agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena bagian terbesar dari kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah konstruksi sosial masyarakat. Dan kita beriman pada sesuatu atau tidak beriman pada sesuatu biasanya juga terikat pada masyarakat. Jadi misalkan gini, di Indonesia itu sholat subuhnya paling rajin dibandingkan orang Arab. Betul. Betul. Karena orang-orang Arab bangunnya siang-siang gitu. Betul. Nah, tapi kan kita tetap merasa inferior sama Arab, dan kemudian kita mengidentifikasi bahwa karakteristik Islam itu adalah karakteristik Arab. Dulu misalkan, ini ada, kalau misalkan soal iman, tradisi iman kita tuh lebih kuat daripada tradisi Arab. Misalkan, kita jatuh. Untung nggak ada mobil, tadi saya jatuh di jalan raya, udah jatuh masih untung. Orang Jawa. Kelindes kakinya sama mobil, untung kelindes cuman kakinya dan nggak patah. Kelindes sampai patah, untung tadi nggak sampai sebadan-badan, padahal itu udah hampir banget, untung cuman kaki patah doang. Jadi ini kan sebenarnya adalah rasa syukur dan sukacita dan penerimaan kita, kepasrahan kita. Ini sebenarnya adalah tingkat tertinggi dari iman. Wow. Tapi kita merasa inferior dengan itu, dan kemudian kita mengidentifikasi bahwa misalkan yang dimaksud dengan baik, taat, beriman, dan sebagainya itu adalah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahkan itu menjadi sebuah definisi. Apa yang dimaksud dengan takwa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi Arab. Coba cari di Quran dan hadis, itu gak ada takwa itu seperti itu. Takwa itu artinya takut. Takut itu didasarkan pada kesadaran kita tentang keberadaan Tuhan. Jadi itu adalah masalah mental. Takwa itu adalah mental gitu. Nah, tapi kemudian didefinisikan dengan bahasa yang sangat legalis, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Kan di dalam Quran sendiri gak mungkin ada manusia yang bisa seperti itu. Atau misalkan coba berpuasalah, wahai orang beriman, berpuasalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa itu dalam konteks itu adalah status kan, sebuah kondisi di mana kita sudah, bukan berarti wahai orang beriman agar kamu bertakwa, agar kamu bisa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, kan nggak nyambung. Ya, tapi kita bikin definisi itu karena apa? Karena konstruksi sosial kita. Jadi beragama pada akhirnya kita ngikutin konstruksi sosial yang ada, bukan benar-benar kita percaya pada sesuatu yang goib gitu. Kan begitu. Nah, jadi inferioritas itu pada akhirnya munculnya dari mana? Gara-gara ketergantungan kita pada tradisi-tradisi yang mendefinisikan hal-hal yang spiritual itu. Kita menggantungkan diri pada pihak yang lain. Gitu. Orang bertakwa itu kan pada dasarnya harapannya adalah supaya nanti di akhirat itu masuknya surga gitu ya. Nah, ini sebenarnya nih banyak sekali yang nanya nih ya. Akhirat itu secara ilmiah, secara bisa dilogikakan nggak sih? Seperti apa sih? Nggak bisa. Kita tidak pernah mewawancara orang mati. Sama ya kayak aku ya bilangnya ya. Yang belum pernah mati, nggak ngerti. Iya, jadi itu kepercayaan aja. Makanya harus ditekankan bahwa itu adalah kepercayaan. Makanya apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kepercayaan itu adalah penerimaan kita terhadap sebuah informasi yang tidak terkonfirmasi. Itu kepercayaan, dan itu bertentangan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adanya informasi dalam benak yang terkonfirmasi gitu, oleh indrawi kita gitu. Jadi misalkan, apakah Jakarta itu panas? Saya tahu atau saya percaya? Saya tahu itu adalah ketika saya mampu mengkonfirmasinya secara indrawi. Atau misalkan kalau saya tidak ini, tapi ada informasi itu, tapi saya tidak membuktikannya, berarti saya sebutnya percaya. Oh, saya percaya sama si Asep karena kemarin dia dari Jakarta. Itu percaya. Tapi, oh iya saya tahu. Jadi beda percaya dan tahu itu adalah terkait dengan konfirmasi. Apakah kita bisa mengkonfirmasinya secara indrawi atau tidak. Jadi, nah, akhirat itu, Tuhan itu, ya tidak bisa dibuktikan, karena itu kita tidak bisa mengetahuinya. Kita hanya bisa percaya. Katakanlah misalkan pada Nabi Muhammad, pada Yesus Kristus, pada Guru Nanak, kepada Siddhartha Gautama, atau kepada Sri Krishna dan sebagainya. Ya kita hanya bisa mempercayai itu, bukan mengetahuinya. Ya, berarti orang yang percaya atau tidak percaya tentang akhirat itu, apakah itu menjadi bagian dari takdir Tuhan? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Jadi dalam konsep takdir, manusia itu hanya mungkin bereaksi, tidak mungkin beraksi. Makanya diadilinya dalam konteks reaksinya itu. Jadi misalkan gini, saya lahir
tanggal 15 itu takdir. Tapi ketika saya mengetahui itu, bagaimana reaksi saya, itu adalah urusan saya sendiri. Kemudian tanggal 15 itu, akhirnya saya masuk ke sekolah, misalkan 6 tahun kemudian. Masuk ke sekolah itu adalah keputusan dari orang tua saya. Tetapi ketika saya duduk dengan siapa, dan bagaimana di situ, apakah saya dibully dan sebagainya, itu takdir. Ketika saya kemudian dibully, itu takdir. Tapi ketika apa reaksi saya ketika dibully? Apakah melawan, apakah nangis, apakah lapor sama itu adalah keputusan saya sendiri. Katakanlah saya kemudian melawan. Nah, ketika saya melawan, saya digebukin dan kemudian saya misalkan ya, dilukai. Nah, itu takdir. Setelah saya dilukai, misalkan saya mengalami cacat permanen, apa yang saya lakukan dari situ? Nah, itu adalah urusan saya sendiri. Jadi antara takdir dengan keputusan kita sendiri itu datang berkelindan, bulak-balik terus seperti itu. Sampai akhirnya saya mati gitu. Saya datang ke sini, itu keputusan saya sendiri. Tapi saya mendapatkan pertanyaan seperti itu dan reaksi ibu seperti itu dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, itu adalah takdir yang tidak bisa saya kendalikan. I see. Dan kemudian, nah setelah, oh I see, saya mengambil keputusan, saya bereaksi apakah saya menjadi sok pinter, sok bodoh, pura-pura tidak tahu dan sebagainya, itu adalah keputusan saya sendiri lagi gitu. Nah reaksi itu, oh I see. Nah itu akhirnya juga jadi keputusan saya sendiri. Nanti I see-nya itu tidak bisa saya kendalikan kan? Itu bukan saya yang mengendalikannya. Itu takdir itu seperti itu terus-terusan.